Hai, saya animator Minecraft. Mungkin. Sekarang ini, saya akan meringkas game yang 1 bulan sudah saya buat. Sebelum saya lanjutkan, kemungkinan ada yang bertanya, Bang, apakah Anda sudah tidak buat animasi lagi? Jika kalian sering melihat di community YouTubeku, saya sedang membuat sebuah animasi baru yang mungkin akan selesai nanti. Kenapa nanti? Karena sekarang saya ada niatan mau mencoba untuk membuat game. Kemungkinan setiap 1 bulan sekali, saya akan memberikan sebuah progres baru terhadap game yang sedang saya buat ini. Dan jika kalian dengar suara saya tidak bercicilan seperti di video tutorial show, itu karena kita akan bersantai membuat sebuah game. Jadi, mari kita lanjut. Sebelum kita membuat game, kita harus memilih software apa yang kita inginkan. Contohnya seperti Unreal Engine, GDevelop 5, dan juga software-software lainnya. Di sini saya akan memakai Unity karena cukup ringan dan juga lebih bagus untuk physics simulation. Karena saya suka physics, saya akan menamakan Red Project karena saya masih belum tahu judul apa yang pas untuk game ini. Dan saya akan menggunakan URP dengan singkatan dari Universal Render Pipeline. Kenapa pakai yang ini? Supaya lebih ringan gamenya. Dalam game ini, saya ada niatan untuk membuat sebuah story dari maskotnya MC Anime ID yang namanya Red Sea atau Si Tuan Putri. Di sini konsep dari gamenya itu mirip-mirip seperti game 2 dimensi, tapi ada campuran dengan 3D atau bisa dibilang game 2,5D. Game ini bergenre game RPG, tetapi lebih kepada open world seperti dalam game Zelda. Jadi di dalam game ini saya mau mencoba untuk membuat para player bisa lebih bebas menjelajahi dunia game ini dan pergi untuk mencari ceritanya sendiri. Dan ya, ide pokok gamenya selesai. Mari kita lanjut ke tahap pembuatan gamenya. Pertama kali saya membuka project ini, saya selalu kepikiran untuk membuat player movement. Jadi, mari kita buat mapsnya terlebih dahulu dengan menambahkan plane dan juga cube. Dan kemudian saya akan tambahkan objek kapsul karena bentuknya mirip seperti player. Yeay, ada 2 hal yang bisa saya lakukan untuk membuat player bergerak. Dengan menggunakan script C# atau dengan menggunakan Bolt Visual Script. Karena saya merupakan seorang animator dan bukan seorang coder, saya akan menggunakan Bolt saja. Dengan hal ini, saya bisa membuat sebuah kode dengan cara visual dan tidak seperti para scripters pada umumnya. Sekarang, saya ingin para player bisa bergerak ke arah kanan, kiri, depan, dan belakang dengan menggunakan keyboard mereka. Jadi, saya akan menambahkan update function supaya bisa bergerak setiap frame. Saya juga menambahkan velocity supaya objeknya bisa bergerak. Lalu saya akan memisahkan X, Y, dan Z dari hal itu. Lalu saya akan tambahkan input horizontal dan juga vertikal. Jika dari keyboard, horizontal berarti kanan kiri, dan jika vertikal berarti atas bawah. Jika saya sambungkan ke X dan Z langsung, playernya akan bergerak. Playernya akan bergerak, tetapi sangat lambat sekali. Jika mau cepat, saya akan satukan dengan cara mengkalikan angkanya, dan dia bergerak dengan normal. Saya akan tambahkan objek variable supaya bisa saya atur kecepatannya di sini, tanpa harus manual mengubahnya dalam script ini. Dan akhirnya selesai. Jika kalian lihat, jika saya menambahkan kacamata ke dalam player, playernya bergerak sesuai dengan keyboard yang ditekan, tetapi tidak dengan rotasinya. Maka dari itu, saya akan menambahkan normalize di dalam kodenya untuk memperlihatkan angka pergerakan dari velocity-nya. Kemudian, saya akan tambahkan set rotation supaya bisa merotasikan sesuai dengan pergerakan playernya. Dan saya akan menambahkan hal-hal yang sulit dijelaskan karena saya bukan coder. Dan akhirnya, arah rotasinya terbalik. Dan akhirnya, arah rotasinya bisa disesuaikan dengan yang saya harapkan. Saya ingin membuat player bisa lompat. Saya hanya tinggal menambahkan logika. Jika player menekan tombol spacebar, maka velocity dengan vektor Y akan bertambah seperti angka itu. Dan akhirnya playernya terbang tinggi. Hello there. Sepertinya angka velocity-nya terlalu banyak. Mari saya kurangkan. Dan akhirnya playernya bisa melompat sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan waktunya saya ubah karakternya. Karena jika dilihat-lihat, model playernya cukup merasakan. Jadi saya mencoba membuat karakter sprite-nya dari scratch. Dan ya, dari awal banget. Dan akhirnya selesai. Kapsulnya sudah saya ubah. Sekarang tinggal saya buat logika animasinya.
Dalam logika ini, saya biasanya menambahkan dua hal, yaitu float dan bool. Float itu merupakan angka dari logika, sedangkan bool itu merupakan sesuatu hal yang benar atau bisa dibilang true atau not true. Garis ini adalah pemisah dari animasi tersebut. Jadi, disinilah logika itu biasa dipasang. Contohnya, jika dia lompat, logika itu akan aktif. Blend tree itu untuk membuat transisi animasi yang kompleks. Misalnya, berjalan ke depan, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Biasanya membutuhkan dua parameter. Saya namakan move X dan juga move Z. Seperti ini contohnya ketika sudah selesai. Dan akhirnya selesai. Tapi ternyata masih belum. Saya mendapatkan sebuah masalah ketika menggerakkan playernya. Dan awalnya saya bingung kenapa bisa jadi seperti ini. Padahal kode yang saya buat itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Saya mencari cara memperbaikinya di YouTube dan juga komunitas Unity. Dan ternyata saya hanya perlu mengganti update event menjadi fix update function. Karena player yang saya pakai itu mempunyai sebuah komponen rigid body, atau bisa dibilang mempunyai sebuah physics. Jadi fixed update ini membantu objek yang mempunyai fisik bergerak mulus, sehingga menghasilkan posisi yang benar. Kulihat dari pengalaman para game development yang lain, sepertinya para player lebih menyukai hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, supaya mereka tidak bosan dengan hal-hal yang membuang waktu mereka. Maka dari itu, saya membuat sistem untuk berlari. Jadi, jika player menekan tombol Shift, maka dia akan memasuki mode berlari. Cara kerja logikanya cukup gampang kok. Karena tadi kita sudah menambahkan variabel speed, kita hanya perlu memasukkan variabelnya lagi, dan kemudian mengkalikannya dengan angka yang lebih tinggi, sehingga kecepatan velocity-nya berubah jika player memasuki mode berlari. Dan ini juga berfungsi jika player melompat di udara, karena logikanya masih satu tempat dengan mode berjalan. Nah, ini merupakan hal terfavorit dalam pembuatan game ini, walaupun sedikit menyebalkan karena sangat membuang-buang waktu. Jadi, karena awal tadi konsep gamenya itu mencoba untuk membuat para player bisa menjelajah bebas kemana saja, saya ada niatan membuat climbing system. Awalnya saya kira itu cukup mudah untuk dibuat, tapi kenyataannya saya menyelesaikan climbing system itu dalam waktu 4 hari. Jadi, ya, dan sepertinya ini juga bisa dibilang spaghetti code. Apa itu spaghetti code? Itu merupakan sebuah kata yang biasa diucapkan ketika kodenya acak adul dan susah untuk dimengerti. Jadi, karena hal itu, saya juga cukup susah untuk menjelaskannya. Tapi, simpelnya, jika keyboard menahan tombol spasi dan juga bergerak ke depan tembok, nanti otomatis akan menjadi mode memanjat, dan juga akan berjalan ke atas. Saya membuat climbing system itu di tempat yang lain. Jadi, jika sudah berada di mode memanjat, player tidak akan bisa berlari maupun masuk lagi ke mode memanjat yang bisa menyebabkan scriptnya broken. Ya, contohnya seperti ini jika scriptnya broken. Ya, seperti pancat sosial. Cara memisahkannya pun cukup sama seperti animasi yang tadi, karena ada garis seperti ini. Di dalamnya saya bisa tambahkan hal-hal yang memungkinkan transisinya dilakukan, seperti jika sudah lompat dan spasinya ditahan, akan masuk ke mode memanjat. Ya, mirip seperti boolean, yang true dan yang tidak true. Climbing sistemnya sudah selesai, tetapi masih ada yang kurang. Saya masih belum sempat membuat sistem lompat di saat manjat. Jadi fungsinya ini supaya jika player mau turun dari sana ataupun mau lompat ke tempat yang lain, itu bisa dengan sesuka hatinya. Dan yang ini cukup mudah. Karena setelah lompat dari manjat itu, kembali ke logika yang satunya. Saya bisa memasukkan saja ke dalam transisi ini. Kemudian menambahkan velocity jika menekan tombol spasi. Dan akhirnya selesai. Dan tentu saja player bisa langsung menangkap temboknya lagi karena transisinya sudah kembali lagi ke logika yang awal dan kemudian berputar lagi ke logika yang berikutnya. Saya terpikirkan membuat sistem stamina ini karena saya tidak mau player bisa mencapai ke tempat yang lebih tinggi dengan cepat maupun ke tempat jauh tanpa berhenti terlebih dahulu. Jadi karena hal seperti itu, saya akan mencoba membuat sistem stamina. Awalnya, saya membuat modelnya dari Blender. Karena di Zelda staminanya bulat, lalu di Genshin staminanya lurus dan sedikit bengkok, saya membuatnya menjadi segitiga, seperti dirimu yang suka NTR. Dan ya, kukira sistem ini itu akan cepat selesai, tapi ternyata tidak, karena saya harus membuat material shadernya dari Unity. Dan ini adalah pengalaman pertama kali saya membuat custom shader. Saya butuh banyak tutorial dari YouTube karena awalnya kukira shadernya akan sama dengan apa yang dipakai dari Blender.
Setelah saya coba-coba selama beberapa hari, akhirnya saya berhasil membuat staminanya bergerak jika angkanya digeser. Karena shadernya tidak bisa diubah dari kode, saya akan ubah dengan animasi. Dan ternyata berhasil, dan akhirnya saya bisa melanjutkan membuat hal-hal lain yang sudah saya pikirkan. Karena saya merasa agak kesepian di sini, saya ingin mencoba membuat sebuah NPC. Caranya cukup mudah, karena logika-logikanya mirip seperti player. Saya hanya tinggal menggambar orangnya saja dari scratch, dan iya, kemudian saya import ke dalam Unity, dan akhirnya selesai. Walaupun NPC-nya masih belum bergerak, tapi itu merupakan awal mula waktunya membuat AI system. Di mata orang lain, membuat AI itu sulit. Tapi di mata saya sendiri, itu emang benar-benar sulit. Karena saya harus bisa mengetahui bagaimana cara supaya AI-nya bisa melakukan hal-hal seperti berjalan tanpa bantuan dari keyboard ataupun dari controller lainnya. Setelah saya mencari di dokumentasi Unity, ternyata sudah tersedia di dalam Unity itu, yang bernama Navmesh. Apa itu Navmesh? Itu merupakan navigation system, di mana AI bisa menentukan sendiri caranya dia berjalan sesuai dengan maps dan juga kondisi lokasinya. Jadi, saya coba mengikuti tutorialnya, dan akhirnya NPC-nya bisa mengikuti kemana player itu pergi, walaupun belum sempurna. Saya juga mencoba-coba supaya AI-nya bisa memanjat tembok, tapi malah jadi gepeng walaupun bisa manjat tembok. Dan ya, mungkin segitu saja untuk bulan ini. Saya akan berusaha untuk selalu mengupdate game yang saya sedang buat ini. Walaupun kadang saya mencoba membuat project-project game yang berbeda, tetapi saya akan mencoba untuk terus mengupdate-nya. Dan jika kalian sudah menonton videonya sampai detik ini, mungkin kalian sudah tergiur atau sudah penasaran dengan kelanjutan dari game ini. Kalian bisa join Discordku jika kalian punya, karena kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi update dari game itu. Dan juga, kalian tidak perlu menunggu saya mengupload game development ini di channel YouTubeku. Dan jangan lupa kasih emoji di dalam Discord ini, karena saya masih sering melihat siapa yang masih stay di sini. Jika kalian mau support development game yang saya sedang buat, kalian bisa berlangganan di channel YouTubeku ini. Hanya 10.000 saja, kalian bisa mendapatkan custom emoji dan satu spoiler tambahan untuk community YouTubeku. Atau kalian bisa memberikan uang kalian kepada masjid ataupun ke orang yang lebih membutuhkan. Karena hal seperti itu lebih mulia, dan saya juga lebih senang jika kalian melakukan hal seperti itu. Dan ini dia akhir dari video. Mungkin akan ada yang bertanya, kapan bang gamenya dirilis? Ataupun gamenya bakal support sama platform apa aja bang? Saya masih belum tahu tentang hal-hal seperti itu, karena saya tidak mau memberikan kalian harapan yang terlalu besar. Jadi demikian untuk video ini, punten-punten hatur nuhun. Di mata orang lain, ini hanyalah software biasa. Tapi di mata Naufal, ini merupakan software game yang bisa membuat Naufal kena distract sehingga tidak lanjut buat animasi 4 Brothers Adventure.